Jaga berapa? Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 133. Balas dendam. Awalnya, jika Cahyadi dan Yoga terus berada di Banten, akan sulit bagi Sean untuk berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, pengaruh keluarga Liono di Banten masih sangat kuat. Adapun Andi dan John, mereka hanya berani bertindak semena-mena di Jakarta. Begitu tiba di Banten, mereka sudah tidak memiliki keberanian seperti itu. Cahyadi dan Yoga justru bunuh diri dengan bersikeras datang ke Jakarta untuk mengusik Sean. Jangan salahkan Sean jika membiarkan mereka datang dengan utuh, tetapi tidak bisa pulang dengan utuh. Sean menelepon Andi dan hanya mengatakan satu kata, "Lakukan." Andi bertanya, "Tuan Muda ingin kami melakukannya seperti apa?" Menghabisi Cahyadi. Keluarga Pangestu sekarang berada di ambang kebangkrutan. Sementara Cahyadi pantas mati karena sudah pernah meniduri Giana. Menghabisi Cahyadi bukanlah hal yang sulit. Hanya saja, Sean tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam karena mengingat ibu Cahyadi yang pernah memohon belas kasihan untuk anaknya. Buat dia tidak bisa menyentuh wanita lagi. Kebiri saja. Baik. Lalu, bagaimana dengan Yoga? Apa Tuan Muda akan menggunakan metode yang sama juga? Bagaimanapun, Yoga adalah cucu Yuangga Liono, seorang pria kaya terkenal di Indonesia. Jika mengebiri Yoga secara langsung di sini, mengingat watak Yuangga, dia pasti akan menemukan pelakunya dengan cara apapun. Jika itu terjadi, orang-orang seperti John dan anak buahnya pasti akan ketahuan. Mereka juga akan sangat sulit bertahan hidup di negara ini. Sean memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih halus. Aku punya sebotol obat di sini yang aku bawa kembali dari medan perang. Suruh seseorang untuk mengambilnya, lalu cari perawat di rumah sakit untuk menyuntikkannya ke Yoga. Setelah mendengar perkataan Sean, Andi buru-buru berterima kasih padanya. "Saya mewakili John. Berterima kasih pada Tuan Muda." "Ya. Aku di kamar 706 Hotel Home di sebelah pengadilan negeri. Kirim seseorang ke sini." Setelah selesai bicara, Sean menutup telepon dan membuka pintu untuk meninggalkan celah. Tok, tok. "Masuklah." Pintunya tidak dikunci. Andi terlihat membuka pintu dan masuk. "Oh, kamu belum pergi?" tanya Sean. Dia mengira Andi sudah meninggalkan Jakarta bersama Virus. Andi menjawab, "Saya kembali sesudah mengantar Tuan Virus ke Inggris." Tuan Virus bilang saat ini saya belum memenuhi syarat untuk menemui kakek Tuan Muda. Sean tersenyum. "Jika kamu sudah selesai melakukan hal-hal ini untukku, nanti aku akan merekomendasikanmu." "Terima kasih, Tuan Muda." Andi sangat gembira. Meskipun Andi sudah sangat kuat di dunia gelap, bisnis semacam ini tetaplah berbahaya. Bisa-bisa suatu hari nanti dia akan terjerumus selamanya. Karena itu, Andi selalu ingin berlindung pada kakek Sean yang berada jauh di Inggris. Sean mengeluarkan sebuah botol hitam kecil dan menyerahkannya pada Andi. Setelah Andi mengambilnya dengan kedua tangannya, dia bertanya, "Tuan Muda, apa yang akan terjadi sesudah menyuntikkan benda ini?" "Sakit kepala, demam, dan kesulitan bernapas," jawab Sean. Andi sedikit bingung. Gejala-gejala ini tampak biasa saja. Apa tidak akan bisa diobati? Dengan kemampuan medis di Jakarta, gejala-gejala ini akan hilang dalam beberapa jam. Ini terlalu ringan untuk si Yoga itu. "Tuan Muda, kami tahu bahwa keluarga Liono sangat hebat dan tidak mudah untuk dilawan. Tapi dia sudah berani-berani melecehkan mantan istri Tuan Muda. Dia harus mati. Meskipun saya tidak bisa berada di Jakarta lagi, saya rela menghabisinya untuk Tuan Muda," kata Andi, menunjukkan kesetiaannya.
Sean tersenyum dan berkata, kita berdua tidak memiliki hubungan apapun. Jadi kamu tidak perlu mengorbankan kekuasaan yang sudah susah payah kamu dapatkan untukku. Tenang saja. Aku tidak hanya membuatnya sekadar sakit kepala selama beberapa jam. Meskipun penyakit ini terlihat biasa, kenyataannya obat ini akan meninggalkan efek yang luar biasa sesudah disuntikkan. Terang Sean. Salah satu efek yang paling besar adalah pria itu tidak akan pernah bisa memiliki keturunan lagi. Di medan perang ada hal semacam itu. Andi sontak penasaran. Haha. Ini bagus. Biar si bajingan yoga itu tidak bisa memiliki anak seumur hidupnya. Jika menginginkan anak nanti, semuanya adalah benih orang lain. Hahaha. Sebenarnya Sean tidak ingin terlalu kejam. Tapi sayangnya yoga sendiri sudah memerintahkan orang untuk memotong jarinya. Jangan salahkan Sean jika berbuat seperti ini. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Mari, Kak John. Aku bersulang untukmu. Di dalam ruang pribadi karaoke Golden Vista, Cahyadi sedang minum alkohol dengan John dan makan semangka. Di saat yang sama, dia juga sedang memeluk wanita cantik yang mengenakan seragam, di kiri dan kanannya. John tersenyum sambil mendentingkan gelasnya dengan Cahyadi, lalu berkata, rupanya Tuan Muda Cahyadi sangat bahagia hari ini. Cahyadi sudah minum 6 botol bir dan tampangnya terlihat agak mabuk. Tentu saja. Sean si bajingan itu sudah bercerai dari Giana. Sama seperti diriku. Dia juga sudah ditendang. Hahaha. Cahyadi tertawa puas. Selain itu, sesudah perceraiannya kali ini, bukannya tinggal di hotel kelas atas, dia justru pergi ke hotel home yang harganya 200 ribuan semalam. Lalu, sebentar lagi kedua jarinya akan dipotong oleh anak buah Kak John. Kata Cahyadi lagi. Dia sudah membuat keluargaku bangkrut dan akhirnya aku sudah membalaskan dendam ini. John tersenyum dan mengangkat gelas lagi. Selamat untukmu, Tuan Muda Cahyadi. Cahyadi mendentingkan gelasnya dan bertanya, Kak John, kapan kamu berencana untuk melakukannya? Saat kamu melakukannya, bisakah kamu memotong 1 jari lagi? 2 jari itu untuk adik sepupuku, sementara 1 jari lagi untukku. Si bodoh ini bahkan tidak tahu bahwa hari kematiannya sudah dekat dan bahkan ingin memotong jari Sean lebih banyak lagi. Batin John. Kemudian, dia menjawab, oke. 20 miliar. Jika Tuan Muda Cahyadi memberiku 20 miliar, aku akan memotong 1 jari Sean lagi untukmu. Cahyadi tertawa dan berkata, kamu tahu aku tidak punya uang sekarang. Hah, lupakan saja. Anggap saja Sean si bajingan itu sedang beruntung. Biarkan saja dia tetap memiliki 1 jarinya itu. Ngomong-ngomong, Kak John, aku dengar baru-baru ini pelayanan terbarumu di sini adalah seorang ladyboy dari Thailand. Bisakah kamu memberikan 1 pada saudaramu ini untuk menambah wawasannya? Tanya Cahyadi. John menjentikkan jarinya dan memerintahkan pada anak buahnya yang berdiri di luar pintu. Panggil ladyboy itu kemari. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik yang anggun, tetapi tampak sedikit aneh masuk. Cahyadi langsung kehilangan minat pada 2 gadis cantik di sampingnya. Hahaha. Ternyata memang benar-benar berbeda. Aku menyukainya. John menggelengkan kepalanya. Seleramu memang hebat. Silakan nikmati perlahan. Aku keluar dulu. Cahyadi buru-buru bangkit dan berkata, terima kasih, Kak John. Hati-hati di jalan. Setelah John keluar dari ruang pribadi, dia tidak pergi, tetapi tetap berada di luar pintu. Tak sampai 5 menit kemudian, hanya tangisan menyedihkan Cahyadi yang terdengar di dalam. Ah! Tanda seru. Tanda seru. Tidak. Tanda seru. Tanda seru. John membuang puntung rokok dan mengirim pesan pada Andi. John, Cahyadi sudah dibereskan. Di saat yang sama di kamar VIP rumah sakit afiliasi, Yoga melihat seorang perawat yang berbeda dari sebelumnya memasuki kamarnya. Perawat baru. Ya.
Cantik juga. Perawat cantik itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ketika melihat perawat itu ingin memberinya infus, Yoga bertanya, "Bukankah suntikan untuk hari ini sudah selesai?" Perawat itu menjawab, "Ini perintah dokter. 1 botol infus untuk membantu pemulihan." Kebetulan saat ini Giana menelepon sehingga Yoga pun tidak banyak berpikir lagi. "Sayang, apakah kamu merindukanku? Aku sangat bosan jika kamu tidak datang untuk menghabiskan malam bersamaku," kata Yoga sambil tersenyum bahagia. Dia sudah tahu bahwa Giana dan Sean sudah bercerai. "Aku dengar Sean tinggal di sebuah hotel murah." "Tenang saja. Aku tidak menyuruh orang untuk memotong jarinya. Tapi, sebelum ini dia sudah membuat begitu banyak perusahaan bangkrut dan memiliki banyak musuh. Jika sampai yang memotong jarinya, kamu juga tidak boleh sampai mencurigaiku." "Oke, sayang." Episode 134. Pembalasan Yoga. Hari ini Yoga merasa sangat senang karena sudah berhasil melengsarkan Sean dari posisi presiden direktur dan menjadikannya seorang gelandangan miskin. Selain itu, Sean juga bercerai dari Giana, wanita yang disukainya. Yoga juga berhasil merebut wanita itu. Hasil seperti itulah yang diharapkan oleh tuan muda keluarga Liono. Selama bertahun-tahun, Yoga tidak pernah kalah melawan saingan cintanya. Sayangnya 2 jari Yoga sudah dihancurkan oleh Sean. Meskipun tidak bisa digunakan lagi, dampak kedua jari ini tidak begitu besar bagi kehidupan Yoga. Hal ini tidak mempengaruhi makan dan minumnya karena tangan kiri dan kanannya sudah terlatih. Demikian juga tidak mempengaruhinya dalam bermain di ponsel. Yoga dan Giana mengobrol di telepon sebentar. Ketika infusnya sudah hampir selesai, Yoga mengajak Giana untuk bermain Mobile Legends bersama. Jari telunjuk dan jari tengah kanan Yoga tidak bisa digerakkan. Namun untungnya dia hanya perlu menggunakan ibu jari kanannya untuk memainkan permainan ini. Yoga memilih pahlawan Pakuito, sementara Giana memilih Angela. Yoga bertugas membantunya menggaet lawan, sementara Giana bersembunyi di belakangnya selama 213 gerakan berturut-turut. Di beberapa ronde pertama, keduanya bekerja sama dengan sangat baik dan terus meraih kemenangan beruntun. Namun, saat sedang bermain dan bermain, kondisi Yoga menjadi semakin buruk. Permainannya semakin tidak akurat dan bahkan menjadi sangat tidak teratur. Giana menyadari hal ini dalam permainan dan bertanya, "Sayang, apa kamu lelah?" Giana baru saja menceraikan Sean di siang hari dan langsung memanggil pria lain dengan sebutan sayang di malam hari. Wanita cantik di Indonesia memang seperti itu. Ada banyak pria dan sedikit wanita. Seorang wanita cantik akan selalu memiliki sangat banyak ban serep di sisinya. Bagi mereka bisa berbuat demikian asalkan memutuskan di dalam hati untuk tidak jatuh cinta. Dengan begitu, mereka tidak memerlukan waktu untuk memulihkan hati sesudah mengalami putus cinta. Sesudah putus dan memaki mantan kekasih, mereka akan dengan cepat memacari seseorang yang baru. Sementara, pria seperti Sean yang digantung selama pernikahannya tidak memiliki teman lawan jenis. Setelah menikah dan semua orang tahu bahwa dia tidak punya uang, tidak ada juga wanita yang mau menemuinya. Satu-satunya wanita yang berinisiatif menemui Sean hanyalah Yuana karena mengira dia masih merupakan keturunan keluarga Yuwono. Yoga menjawab dalam permainan, "Entah mengapa tiba-tiba aku merasa sakit kepala." Giana sangat peduli pada Yoga sehingga berkata, "Setelah permainan ini, kamu istirahat saja. Sekarang sudah sangat larut." "Oke." Awalnya Yoga berencana untuk tidur sangat larut. Sesudah John memotong jari Sean, dia ingin minum-minum untuk merayakannya. Namun, tubuhnya semakin terasa tidak nyaman. Setelah bermain,
Dia mematikan lampu dan memutuskan untuk tidur. Setelah tidur sekitar 1 atau 2 jam, tiba-tiba Yoga bangun dan muntah. Tak hanya demam, dia merasa kepalanya berputar dan pusing. Perawat, perawat, cepat panggilkan orang ke sini. Yoga berteriak lemah sambil menekan tombol di atas kepala tempat tidurnya untuk memanggil perawat. Tidak lama kemudian, 2 perawat masuk. Mereka bukan lagi perawat yang baru saja menyuntik Yoga. Melihat kondisi Yoga yang tiba-tiba menjadi serius, perawat segera membawanya ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Setelah 2 jam penuh, kondisi Yoga akhirnya mereda. Pernapasannya menjadi lebih lancar. Gejala muntah dan demam yang dialaminya juga sudah sangat jauh berkurang. Pada saat ini, Fendi sudah tiba di rumah sakit dan bertanya pada dokter yang merawat adiknya, "Bagaimana kondisi adik saya? Kenapa dia demam dan muntah? Dia hanya mengalami cedera pada jarinya. Seharusnya dia tidak mengalami gejala semacam itu, kan?" Dokter menjelaskan, "Anda benar. Gejala ini bukan disebabkan oleh cedera jari, melainkan virus. Untungnya dia ada di rumah sakit dan mendapatkan penanganan tepat waktu. Kalau tidak, jika lebih serius, bahkan jika bisa diselamatkan, kalau tidak, jika lebih serius, bahkan jika bisa diselamatkan, dia pasti sudah lumpuh." Fendi terkejut. "Maksud dokter, virus ini memiliki efek samping. Adik saya baik-baik saja, kan?" Dokter menjawab, "Tidak apa-apa. Dia akan segera pulih. Sesudah pulih, dia juga bisa bergerak dan tubuhnya tidak akan berbeda seperti sebelumnya. Hanya saja apa?" Tanda seru. Fendi menatap dokter dengan terbelalak. Dokter menghela napas. "Kami menemukan bahwa virus ini memiliki efek fatal pada tubuh pria, terutama pada kesuburan pria." Fendi meraih jas putih dokter dan bertanya dengan panik, "Apa maksud dokter? Adik saya tidak akan bisa memiliki anak. Sekarang kesalahan dalam pemeriksaan medis dapat berakibat sangat fatal. Ditambah lagi, keluarga Liono merupakan keluarga terkemuka." Dokter pun buru-buru menyahut, "Bukan. Ini hanya analisis saja. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut." Fendi tahu bahwa dokter itu takut padanya. Jadi dokter itu pun memperhalus kata-katanya. Keesokan paginya, Yoga perlahan-lahan membuka mata dan melihat Fendi duduk di sebelahnya dengan wajah yang murung. Yoga berkata pada Fendi, "Ah, akhirnya aku sadar. Kakak sudah menjagaku semalaman." "Ya, aku tidak apa-apa. Kondisiku sangat baik. Sekarang rasanya aku sudah bisa melompat." Fendi mendongak dan berkata, "Yoga, apa kamu melakukan kontak dengan seseorang dalam 2 hari terakhir ini? Ada orang yang mencelakaimu?" "Mencelakaiku? Tidak ada. Selain kalian dan orang rumah sakit, hanya ada Giana," jawab Yoga. Fendi sangat marah dan berdiri sambil memaki. "Pasti Giana si jalang itu yang sudah meracunimu." Ketika melihat postur tubuh Fendi yang seolah ingin memberi pelajaran pada Giana, Yoga segera meraih Fendi dan berkata, "Kak, tidak mungkin. Ketika dia datang ke sini, dia sama sekali tidak pernah memberiku air atau makanan. Selain itu, begitu dia masuk, aku langsung menarik tangannya dan berciuman dengannya. Dia sama sekali tidak ada waktu untuk meracuniku dan juga tidak punya alasan untuk melakukannya." Yoga sama sekali tidak percaya bahwa Giana akan mencelakainya. Tiba-tiba Yoga teringat akan perawat cantik yang tidak dikenal itu dan berkata, "Oh,
Iya. Kak, kemarin ketika aku hendak tidur, ada seorang perawat tidak dikenal yang memberiku suntikan. Setelah disuntik, aku langsung mulai merasa sakit kepala. Tatapan mata Fendi menajam. Kamu tunggu di sini. Setelah sekitar 20 menit, Fendi memanggil semua perawat di lantai ini dan meminta Yoga untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Tetapi, Yoga menggelengkan kepala saat melihat semua perawat itu. Bukan satu pun dari mereka. Meskipun perawat wanita itu mengenakan masker, matanya sangat indah dan dia pasti seorang wanita cantik, kata Yoga. Dia pasti tidak akan lupa terhadap kesannya pada wanita cantik. Jadi dia sangat yakin akan hal ini. Mungkinkah kemarin seseorang berpura-pura menjadi perawat? Tebak Fendi. Yoga mulai ketakutan dan menebak lebih jauh. Apa jangan-jangan Sean menyuruh seseorang untuk mencelakakanku? Tanda seru. Karena aku memotong 2 jarinya. Dia ingin membalas dendam padaku. Fendi berkata dengan marah. Yoga, orang yang bernama John itu semalam sama sekali tidak memotong jari Sean. Kata mereka. Orang-orang mereka langsung ditangkap polisi saat baru saja sampai di depan pintu masuk hotel. Menurutku, lebih baik kamu jangan mengandalkan mereka lagi. Berengsek. Mereka sudah membiarkan bajingan itu kabur. Tutuk Yoga kesal. Namun, tak lama kemudian, dia kembali tersenyum. Tidak masalah. Jika tidak bisa memotong jarinya, aku bisa membunuh anaknya yang belum lahir. Hari ini aku akan meminta Giana untuk aborsi. Aku akan menghubunginya untuk menanyakan apa dia sudah menggugurkannya atau belum. Siapa yang menduga bahwa saat Yoga baru saja mengeluarkan ponselnya, Fendi langsung menyambarnya. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.